Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja serta puji syukur kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan walafiat. Sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Berdoa selesai. Baik, informasi untuk adik-adik sekalian bahwa setiap kali pertemuan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, adik-adik tolong absen sesuai dengan link yang Pak sudah kirimkan di WhatsApp. Dan juga dalam kondisi saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, Pak harapkan adik-adik di rumah selalu memperhatikan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan berkerumun di tempat-tempat yang ramai sehingga kita tidak terkena pada virus yang ada. Baik, kita masuk materi sesuai dengan materi yang Pak kirimkan kemarin untuk adik-adik catat. Hari ini Pak akan jelaskan keterkaitan dengan materi yang Pak kirimkan itu tentang mujahadah an-nafs, kontrol diri, atau lebih dikenal dengan menahan diri dari amarah. Materi ini masih keterkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72 yang berbunyi, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya ba'd. Ayat ini menganjurkan kita sama-sama menahan diri dari amarah. Tetapi sebelum ayat ini kita tahu jelas tentang terjemahan, maknanya kita harus kaji tentang ilmu tajwid. Kaji tentang ilmu tajwid, hukum bacaan dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini ada kata yang namanya malakum miwalayatihim. Malakum miwalayatihim. Itu hukum bacaannya idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena di situ ada nun mati bertemu dengan huruf waw. Di situ ada nun mati, ada nun, huruf nun, di atasnya ada koma kecil satu, kemudian bertemu dengan huruf waw. Itu dibaca dengan idgham biguna. Kemudian juga dalam ayat ini ada kata min syai'in. Min syai'in. Nah, itu dibaca dengan ikhfa, karena di situ ada nun mati bertemu dengan huruf sya. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf sya. Kita harus tahu hukum bacaan mat, sehingga ketika kita membacakan ayat-ayat atau firman Allah itu apa yang kita ucapkan sesuai dengan terjemahannya. Jangan sampai kita ucapkan lain, terjemahannya lain. Nah, seperti itu. Maka sebelum kita melangkah jauh materi kita hari ini, kita harus tahu tentang kajian ilmu tajwid pada ayat ini. Kemudian dalam ayat ini ada kata qaumum bainakum. Qaumum bainakum. Qaumum bainakum itu hukum bacaannya iklab karena ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Ada tanwin. Ada tanwin itu ada perhatikan di catatan itu ada tanwin. Tanwin itu mim kecil di atas. Mim kecil di atas. Antara mim dengan ba ada mim kecil di atas, itu hukum bacaannya iklab. Sebab
ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian dalam ayat ini juga ada kata wa bainahum misaq. Wa bainahum misaq. Itu hukum bacaannya dalam kajian ilmu tajwidnya itu nama idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu karena ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Ada mim koma kecil atau nol kecil satu di atas, kemudian bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya idgham mutamasilain. Berikut ada kata basiru. Basiru itu dibaca mat aris lisukun. Hukum bacaannya mat aris lisukun karena apa?